Seorang anggota Polri dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya jadi korban saat membubarkan sekelompok pemuda yang hendak tawuran di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Korban terkena bacokan senjata tajam jenis celurit di bagian lengan kirinya. Bribda MN mendapatkan pertolongan medis di salah satu rumah sakit umum daerah Kembangan, Jakarta Barat akibat luka bacokan senjata tajam di bagian lengan kiri. Korban yang merupakan anggota Polri dan tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menjadi korban saat tengah membubarkan sekelompok pemuda yang hendak terlibat aksi tawuran di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Saat itu salah satu pemuda menyerang ke arah korban dengan membacokkan sebilah celurit hingga melukai korban di bagian lengan kiri. 3 dari 8 orang pelaku berinisial ZF, AAP, dan RF telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian sektor Kembangan, Jakarta Barat. Sementara 5 orang pelaku lainnya masih di bawah umur dan tidak terbukti membawa senjata tajam dan ikut menyerang polisi saat kejadian telah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Sekelompok pemuda yang sedang nongkrong diduga hendak melakukan tawuran. Maka dari itu langsung didatangi oleh tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya. Pada saat didekati, salah satu dari pemuda tersebut langsung mengayunkan celurit ke arah korban. Kini ketiga tersangka ditahan di Mapolsek Kembangan dengan dakwaan pasal berlapis 351 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 6 hingga 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Pemirsa, anggota geng motor menganiaya seorang remaja hingga tangan nyaris putus di Cilegon, Banten. 3 orang pelaku penganiayaan itu akhirnya diringkus polisi. Tiga orang remaja anggota geng motor diringkus anggota Reskrim Polres Cilegon, Banten. FZ, IB, dan HK yang masih berusia 18 tahun ini diduga menganiaya seorang remaja hingga tangannya nyaris putus. Aksi penganiayaan itu telah direncanakan sebelumnya hanya untuk konten agar viral di media sosial dan disegani kelompok berandalan lainnya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 6 buah senjata tajam, pakaian saksi yang berlumuran darah, dan 4 unit sepeda motor. Terlibat perkelahian antar kelompok bermotor yang kami sangkakan dengan pasal 170 dan 353 KUH pidana. Jadi dari 6 pelaku yang kami tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung kejadian tersebut sehingga menyebabkan korban luka. Para pelaku kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Polisi masih mengejar 3 orang pelaku lainnya yang sudah menjadi daftar pencarian orang, masing-masing berinisial RS, IA, dan IB. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, keji 3 orang kakak beradik di wilayah Cipayung, Jakarta Timur menjadi korban pencabulan oleh ayah kandung dan ayah tirinya. Anak pertama dicabuli oleh ayah kandung dan kini pelaku telah mendekam di lembaga pemasyarakatan. Sementara 2 anak lainnya tega dicabuli oleh ayah tiri hingga lebih dari 50 kali. BS, pria 47 tahun ini diringkus tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur usai melakukan aksi pencabulan terhadap 2 anak tirinya berusia 8 dan 16 tahun hingga lebih dari 50 kali. Ironisnya, ibu korban justru sempat melarang anak-anaknya untuk melapor ke polisi agar ayah tirinya tidak dipenjara. Pasalnya ayah kandung dari ketiga anak tersebut telah ditangkap dan mendekam di jeruji besi usai tega mencabuli anak pertamanya pada beberapa tahun lalu. 3 kakak beradik ini dicabuli oleh ayah kandung dan ayah tirinya dalam jangka waktu yang berbeda. Aksi bejat tersebut dilakukan di rumah saat ibu korban tengah pergi bekerja. Kenapa Bapak mau cabuli anak tiri? Kilap tadi. Hanya kilap doang. Seorang ayah tiri telah menyetubui dan mencabuli 2 anak tirinya. Dalam ceritanya juga di mana ibunya sudah sebenarnya mengetahui karena sudah diceritakan oleh kedua anak kandungnya kepada ibunya, tapi ibunya melarang untuk tidak boleh melaporkan atau memberitahukan kepada siapapun, hanya kepada ibunya.
Akibat perbuatannya tersangka terancam maksimal 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat meringkus 2 pelaku pembunuhan yang korbannya dibuang ke tengah hutan. Pelaku menghabisi nyawa korban, kemudian mencuri kendaraan dan ponsel korban. Dua pelaku pembunuhan sadis, AS asal Subang dan AP warga Cikarang Barat, diringkus petugas Satreskrim Polres Indramayu kurang dari 24 jam di tempat persembunyiannya. Sempat melawan saat akan ditangkap, petugas terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas. Saat beraksi, tersangka hendak merampas kendaraan dan harta korban yang merupakan sopir taksi online. Tersangka meminta diantar dari Bekasi menuju Jawa. Saat kondisi sepi, tersangka menjerat leher dan memukuli korban, kemudian membuang jasad korban, Budi, di tengah hutan Indramayu. Dalam penangkapan, petugas juga menyita kabel kopling, pisau, mobil, dan handphone milik korban. Dan selanjutnya mereka melakukan aksinya dengan cara menjerat leher dari korban. Dan juga tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan sajam terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan gagang besi sebanyak 3 kali dan juga menggunakan belah pisaunya sebanyak 1 kali. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat hukuman mati. Sebelumnya, sesosok mayat tanpa identitas menggemparkan warga Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Jasad korban ditemukan di tengah hutan dengan kondisi tubuh pendelukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Ayus melaporkan. Pemirsa, kasir minimarket memergoki emak-emak seorang pencuri di Maja, Banten. Aksi pencurian ternyata sudah lama dilakukan pelaku. Kali datang ke toko, ada CCTV baru ketahuan. Video seorang kasir minimarket meluapkan emosinya saat memergoki pencuri di Kecamatan Maja, Lebak, Banten viral. Pegawai minimarket ini sangat murka lantaran banyak barang yang telah dicuri oleh mak-mak ini. Hingga ia harus mengganti rugi 2 juta rupiah dari uang gajinya 3 juta rupiah yang diterima. Saya 2 juta, gaji saya cuma 3 juta, 2 jutanya saya bayar barang. Tahu gak? Dan ternyata aksi pencurian sudah lama dilakukan dengan modus dimasukkan dalam tas yang dibawa pelaku. Pegawai minimarket akhirnya mengecek CCTV dan menangkap basah pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang asisten rumah tangga nekat mencuri perhiasan milik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Salatiga, Jawa Tengah. Pelaku pun diamankan setelah korban melapor ke polisi. Polisi menggelandang TS, seorang asisten rumah tangga yang nekat mencuri uang dan perhiasan milik majikannya senilai puluhan juta rupiah di Salatiga. Aksi pencurian diduga sudah dilakukan berulang kali, namun baru terendus majikannya. Majikan curiga ketika pelaku beberapa hari tidak masuk kerja dengan alasan mengantar anaknya ke puskesmas. Namun saat memeriksa lemari, uang dan sejumlah perhiasan ternyata telah raib. Hasil pemeriksaan, pelaku nekat dengan dalih terdesak kebutuhan ekonomi setelah hidup menjanda. Beberapa barang perhiasan yang ada di meja rias dan kamar-kamarnya. Di situ baru ketahuan bahwa ternyata ada beberapa barang perhiasan, yaitu berupa kalung emas dan gelang, dan juga ada beberapa uang tunai sudah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews. Pemirsa, suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, dilaporkan oleh mantan istrinya ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penggelapan dalam jabatan. Penyidik telah menemukan unsur pidana dari 2 alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dugaan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan menyeret suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana. Tiko dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya berinisial AW lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan sebesar 6,9 miliar rupiah. Laporan dan perkembangan penanganan kasus ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Penyidik menemukan unsur pidana dan memiliki 2 alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkaranya ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Selain telah memeriksa 5 orang saksi, penyidik juga telah memeriksa Tiko Aryawardana sebagai saksi terlapor. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan telah menerima laporan polisi dalam hal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh seseorang dengan inisial AW melaporkan mantan suaminya inisial T di Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus ini sendiri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus suami AW. Pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan AW sebagai komisaris. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, Ainus melaporkan. Seorang siswa SD di Sukabumi, Jawa Barat mengaku jadi korban penganiayaan oleh guru olahraga. Korban diduga dianiaya karena tak sengaja bola yang ditendangnya mengenai kepala sang guru. Seorang pelajar SD MPI 12 tahun mendatangi kantor polisi untuk melapor menjadi korban penganiayaan oleh gurunya berinisial T di Sukabumi. Akibat penganiayaan, korban menderita luka lecet di leher akibat dicekik serta luka di telapak tangan kirinya. Korban juga mengaku sempat dijambak oleh gurunya. Penganiayaan siswa kelas 5 ini diduga karena pelaku kesal. Bola yang ditendang oleh korban tak sengaja mengenai kepalanya. Kakak korban yang tak terima segera melapor polisi dan guna melengkapi laporan, korban dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu untuk dilakukan visum. Nggak sengaja terus kena ke kepala gurunya. Apa yang kena, Kang? Kepalanya. Bola. Ya bolanya gitu. Terus gurunya itu langsung marah, spontan langsung marah kan? Ya gitu kepada adanya ini langsung dicekik orangnya. Saat ini dugaan penganiayaan terhadap siswa SD masih dalam penyelidikan unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, razia juru parkir liar minimarket yang digelar petugas gabungan di kawasan Sawah Besar dan Pasar Senen Jakarta Pusat siang tadi diwarnai reaksi penolakan hingga adu mulut. Salah seorang jukir liar bahkan mengaku memberi setoran harian kepada oknum petugas Dishub. Setoran sama siapa? Apa Dishub Pak istilahnya? Siapa Dishubnya? Ada, namanya Pak Anung Pak istilahnya. Pak Anung. Jukir liar sebuah minimarket di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat ini menolak diamankan saat terjaring razia yang digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan, Satpol PP, TNI Polri Selasa siang. Ia berdalih kerap memberikan setoran kepada oknum petugas Dishub. Meski sempat terlibat aksi adu mulut, namun petugas tetap membawa paksa jukir liar tersebut. Razia dilanjutkan petugas dengan menyisir sejumlah minimarket lain di kawasan Sawah Besar hingga Kecamatan Senen. Hasilnya belasan jukir liar berhasil diamankan petugas. Razia digelar demi menertibkan juru parkir liar yang selama ini meresahkan para pengunjung minimarket karena beberapa di antaranya kerap mematok tarif tak wajar. Tidak henti-hentinya untuk menertibkan jukir parkir liar di minimarket karena memang kami berharap mereka akan kapok dan juga tidak mengulangi menjadi jukir liar di minimarket itu. Selain menjaring 13 juru parkir liar minimarket, petugas juga menertibkan puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Pangandaran, Jawa Barat. Emak-emak rela antre berebut nomor antrean pendaftaran PPDB demi anak mereka. Akibat terkendala gangguan server, pendaftaran dilakukan secara offline. Sejak pagi hari, puluhan emak-emak ini mendampingi putra-putrinya menunggu antrian sembari mengecek berkas persyaratan yang diperlukan guna mendaftar di SMA Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat. Sejumlah orang tua calon siswa bahkan berebut nomor antrian dan rela berdesakan hingga membuat panitia kewalahan. Pendaftaran peserta calon siswa ini sudah berlangsung dari hari Senin 3 Juni lalu.
Namun karena terkendala gangguan server dilanjutkan di hari kedua. Siswa-siswi pun terpaksa mendaftar secara offline melalui panitia PPDB dari semua persyaratan termasuk zonasi dan harus menunggu giliran antrian sesuai nomor urut. Orang tua mengeluhkan proses yang rumit karena tidak mengerti dan tidak ada guru pembimbing dari sekolah sebelumnya. Lumayan ribet juga ya, soalnya kan tidak ada guru pembimbing dari sekolah asal gitu. Jadi datang ke sini juga pungak-pinguk. Terus ternyata udah sampai di sini di pending soalnya pendaftaran yang kemarin juga belum selesai. Kendalanya server provinsi yang nggak jalan. Bahkan sampai hari ini, sampai hari ini juga. Sekarang kita mulai dengan offline Pak Waris ya. Kita offline di sini menampung semua yang datang ke sini untuk ditampung dokumennya. Pihak sekolah pun menampung dokumen persyaratan semua calon siswa yang datang. Sementara daya tampung di SMA Negeri 1 Pangandaran sendiri adalah 12 rombongan belajar atau total 432 siswa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ainis melaporkan. Lucu, diarak belum sampai tujuan, Gunungan Sedekah Bumi di Desa Dempet, Demak, Jawa Tengah pada Selasa siang malah dijarah warga yang ingin dapatkan berkah. Alhasil setelah arakan sampai ke lokasi, gunungan hasil bumi sudah habis. Aksi jahil mencabuti ornamen gunungan sedekah bumi di Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Demak, Jawa Tengah sudah dilakukan warga sejak gunungan melintas di Jalan Raya Demak Godong Selasa siang. Saat masuk jalan desa, aksi jahil warga semakin memuncak hingga terjadi pembegalan gunungan hasil bumi. Demi keamanan arakan, petugas melerai warga menghentikan aksi berebut. Namun setelah jalan beberapa langkah, warga lain turut merebut gunungan itu. Walhasil setelah sampai tujuan, gunungan hasil bumi sudah habis. Warga sengaja merebut gunungan hasil bumi hanya ingin mendapat berkah dari tradisi apitan sedekah bumi Desa Dempet. Sedianya hasil bumi hasil rebutan oleh warga akan dimasak untuk dimakan. Warga meyakini makanan dari tradisi sedekah bumi mengandung berkah kesehatan dan rezeki. Ibu rebutan tadi? Ya kan ada sedekah bumi, ini rezekinya banyak. Oh gitu. Tahun depan ya. Dapat apa ini Bu? Dapat sawi, dapat jagung, dapat ini apa? Rencana buat apa nanti? Buat dimasak ya. Dimasak ya Bu? Apa ada berkahnya gitu? Ada. Nama aja? Sudah tradisi kami untuk menciptakan desa yang adat istiadat terutama yang kita adakan memang sedekah bumi. Prosesnya seperti apa Pak Lurah? Prosesnya ya seperti biasa Mas, keliling desa. Di bulan Apit kalender Jawa, Desa Dempet selalu menggelar sedekah bumi. Kali ini panitia mendatangkan lebih dari 15 gunungan hasil bumi dan seluruh gunungan diarak dari rumah kepala desa, mengelilingi desa dan kembali ke rumah kepala desa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo berbagi kasih dengan anak-anak panti asuhan Bina Harapan di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus ini, RPA Partai Perindo juga memotivasi anak-anak panti asuhan untuk meraih cita-citanya. Puluhan anak panti asuhan Bina Harapan Kota Bogor, Jawa Barat bersukacita dengan kedatangan tim RPA Perindo yang berbagi kasih dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Kegiatan ini juga dilakukan sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, agar para kadernya turun ke bawah menyapa masyarakat. Selain berbagi kebahagiaan antar sesama, RPA Perindo juga memberikan bantuan kepada pengurus panti dan santunan bagi anak-anak yatim. Sangat bersyukur, sangat bersukacita atas kehadiran para relawan perempuan dan anak dari Partai Perindo dan mereka bersukacita, mereka antusias dan kami bersyukur untuk semua kebahagiaan dan sukacita yang dibagikan kepada kami. Jadi ini bagian dari bagaimana kami mengkomunikasikan apa yang menjadi harapan Ketua Umum kami ini kepada adik-adik di sini. Kami juga melakukan hal ini dengan semua komunitas agama yang ada dan kebetulan hari ini dalam bagi umat Kristiani. RPA Perindo juga berharap kepada anak-anak agar bisa meraih cita-cita serta menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI melakukan sosialisasi di Universitas Negeri Jakarta UNJ dalam rangka mencegah mahasiswa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemberantasan dan pencegahan TPPO harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk kalangan kampus yang berisi intelektual dan akademisi. Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pernah menyasar perguruan tinggi, seperti kasus program magang kerja ke Jerman. Dari beberapa korban, salah satunya adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta UNJ Jakarta Timur. Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Rahman mengatakan, agar terhindar menjadi korban TPPO, para sivitas akademika, yakni mahasiswa dan dosen, perlu memperhatikan penawaran hingga alur penempatan kerja yang diberikan kaki tangan mafia TPPO, seperti dokumen untuk penempatan kerja di luar negeri. Pelaku penyalur pekerja migran ilegal biasanya menggunakan visa umroh atau turis. Selain itu, sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi dan prosedur pemberangkatan secara cepat hingga menanggung seluruh biayanya. Melakukan sosialisasi ini adalah langkah awal sinergi kolaborasi yang terus harus kita tingkatkan, karena musuh terbesar kita bukan karena agama yang berbeda, musuh terbesar kita bukan karena suku yang berbeda, musuh agama kita, ya, musuh terbesar kita bukan karena warna kulit yang berbeda, musuh terbesar kita adalah para pengkhianat republik ini yang bersekongkol ya, dengan para sindikat dan mafia kejahatan, termasuk kejahatan TPPO. Nah, ini harus kita lawan. Melalui sosialisasi ini, kalangan kampus diharapkan bisa menjadi basis perlawanan terhadap sindikat dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi demo ratusan warga 2 kecamatan Buntu Pane dan Setia Janji Asahan Sumatera Utara berlangsung ricuh di kantor Perkebunan Nusantara Region 1 Kebun Sei Silau. Warga kesal pada pihak perkebunan yang diduga telah sengaja menebar racun di sekitar kebun dan membuat sapi warga mati. Ratusan warga dari 2 kecamatan Buntu Pane dan Setia Janji Asahan Sumatera Utara ini terlibat kericuhan dan nyaris bentrok dengan petugas kepolisian saat mencoba merangsek ke dalam kantor Perkebunan Nusantara Region 1 Kebun Sei Silau. Warga berdemo lantaran geram pihak perkebunan tak satu pun bersedia menemui warga guna berdiskusi atau menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Bukan pertama kali kasus sapi mati di perkebunan terjadi. Warga menduga pihak perkebunan sengaja menebar racun di sekitar kebun dan mengakibatkan sapi milik warga mati. Mati, kena racun dari pihak perusahaan. Lembu itu dilepas lalu diaman di kebun. Pihak perkebunan apanya yang diracun? Ya, sengaja untuk beracun apa? Beracun itu tanpa sekawan orang lah. Sebelumnya, sempat beredar video seekor sapi yang ditemukan dalam kondisi terkapar lemas di area perkebunan usai memakan racun yang sengaja disebar di kebun. Warga yang merugi karena sapi peliharaan mereka mati akan melakukan aksi demo kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika belum ada itikat baik dari pihak perusahaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia melarang pemasangan papan bunga di sekitar lobi dan halaman gedung. Bunga papan ini diduga berisi protes para investor terhadap kebijakan papan pemantauan khusus Full Call Auction FCA. Beginilah tumpukan bunga papan di Bursa Efek Indonesia di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Bunga papan ini dilarang dipasang oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Petugas keamanan Bursa Efek Indonesia juga sempat menghalangi awak media untuk mengambil tulisan pada karangan bunga. Jadi nggak bisa ditaruh di depan gitu? Enggak. Jadi nggak boleh diambil gambar. Bunga papan ini terkait dengan protes para investor terhadap kebijakan papan pemantauan khusus Full Call Auction FCA atau lelang berkala penuh di pasar saham Indonesia. Sejumlah pihak menyebut penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakstabilan pasar. Hingga saat ini, Bursa Efek Indonesia juga belum memberikan respon saat dimintai keterangan. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Zarkasi iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Selasa siang. Air dalam bendungan yang dibangun selama 4 tahun ini menjadi sumber air minum di di Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Kota Balikpapan. Presiden Joko Widodo menyebut bendungan Sepaku Semoy dibangun sejak tahun 2020 dengan anggaran mencapai 836 miliar rupiah. Bendungan memiliki daya tampung sebesar 16 juta meter kubik air dengan luas genangan mencapai 322 hektar. Keberadaan bendungan Sepaku Semoy juga cukup vital karena menjadi air baku di Ibu Kota Nusantara. Dalam peresmian ini, Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang juga PLT Kepala Otorita IKN dan Menteri Investasi Bahlil, serta PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan bendungan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kita ke informasi ibadah haji pemirsa, sebanyak 34 jemaah dari 37 warga negara Indonesia yang ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena kedapatan menggunakan visa ziarah untuk berhaji akhirnya pulang ke Indonesia. Ya, para jemaah tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam menggunakan Qatar Airways. Sebanyak 34 jemaah haji Indonesia yang dinyatakan bebas oleh aparat keamanan Arab Saudi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin malam. Mereka pulang secara mandiri dan keluar melewati pintu 1 kedatangan Terminal 3 tanpa pengawalan petugas. Sebelumnya, para jemaah haji ini datang ke Arab Saudi untuk beribadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Mereka dijanjikan seorang oknum yang tinggal di Mekah untuk mendapatkan tasreh haji dengan membayar masing-masing senilai Rp4.600. Pulang aja. Pulang biasa ya, Pak? Pulang aja. Ya, titip. Itu bukan deportasi, Pak. Kalau deportasi kan pasti ada berita acara dan lain sebagainya. Mungkin ada cek paspornya kan juga dicap deportasi, itu nggak ada sama sekali. Oh gitu. Dan tidak ada pemberitahuan dari airline juga tidak ada. Sementara 3 orang lainnya yang ditengarai sebagai koordinator dengan inisial SJ, SY, dan MA masih berada di Kejaksaan Madinah untuk proses hukum. Dari Tangerang, Banten, Hasnu Gara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagi jemaah haji lansia atau jemaah yang tidak kuat tawaf dengan berjalan kaki, kini tersedia skuter listrik yang dapat digunakan untuk tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Ya, dengan skuter listrik yang berada di lantai 3 Masjidil Haram ini, calon jemaah haji dapat tawaf dengan nyaman. Jemaah calon haji kini dimudahkan dalam menjalankan tawaf dengan adanya fasilitas skuter listrik. Skuter listrik ini berada di lantai 3 Masjidil Haram dengan jalur khusus yang diberi pembatas. Sebelum menaiki fasilitas skuter listrik, calon jemaah haji wajib membeli tiket sebesar Rp115 atau sekitar Rp500.000. Calon jemaah haji yang ingin mengendarai skuter listrik tak perlu cemas. Selain mudah dikendalikan, petugas juga memberikan arahan tentang cara mengendarai skuter listrik sebelum digunakan. كما ترى العربات لخدمة المعتمرين أصحاب الهمم وكبار السن. توجد هذه العربات لخدمة المعتمرين بشكل أفضل ممن لا يستطيع المشي أو لا يستطيع إكمال العمرة. فهذه الخدمة موجودة كما ترى لتسهيل عمرتهم إن شاء الله. Seperti tawaf berjalan kaki, awal tawaf skuter listrik juga mengikuti petunjuk lampu hijau. Di sepanjang jalur tawaf, jemaah pun tetap bisa melihat Ka'bah
meski sebagian titik tertutup papan renovasi Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Andrianto Wisnuwidodo, iNews, Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, seorang dokter kandungan di Rumah Sakit King Fahad Jeddah, Rimah Abdussalam Bugis, memiliki panggilan lain yang tak kalah mulia, yaitu penghubung petugas haji Indonesia. Ya, lahir dari ibu berdarah Arab Saudi dan ayah asal Makassar, Rima merasa terpanggil untuk membantu jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Meski tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia, Rima tak gentar untuk membantu jamaah. Ia bahkan rela melakukan segala hal, termasuk melayani jamaah yang baru tiba di Tanah Suci, membantu jemaah yang sakit, hingga memeriksa paspor. Langkah ini ia lakukan termotivasi ajaran ayahnya yang selalu ramah dan bersikap baik pada setiap orang. Ya, orangnya baik, ramah. Ya, banyak diarahkanlah kami semua ini dari beliaunya itu petugas haji dari Indonesia. Orangnya baik, petugas Indonesia orangnya ramah orangnya, Mas. Tadi kami pun bertanya tentang gimana misalnya nanti proses kalau kami datang, langsung mereka sambut dengan senyum, dengan baik. Bagi Rima yang memiliki darah Bugis dari sang ayah, melayani jemaah haji Indonesia merupakan cara untuk mengingat ajaran sang ayah. Rima pun berharap Allah SWT menempatkan sang ayah di sisi terbaiknya. Di dalam imigrasi saya juga bantu jamaah haji, saya bilang tolong tasnya dibuka. Tapi kan yang banyak jamaah haji yang tua dari kampung, dia kira dia yang masuk di X-ray itu, bukan tasnya. Itu saja, itu yang paling. Terus saya bilang, ibu jangan, bukan kamu yang masuk, itu tasnya saja sama barangnya. Oh ya itu. Kehadiran Rima tak hanya menyenangkan para jemaah, tetapi juga para petugas haji lainnya. Kepribadiannya yang ramah dan kemampuannya berbahasa Arab menjadi aset berharga bagi tim. Ia mampu menjembatani komunikasi dan menyelesaikan permasalahan ketika petugas haji Indonesia menghadapi masalah dengan pihak Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, tim Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya pemirsa, tradisi pecah kendi iringi prosesi pemberangkatan ibadah haji seorang warga di Gresik. Ya, prosesi yang berlangsung secara turun-temurun ini sebagai ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap perjalanan ibadah haji mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan keselamatan. Suasana haru mewarnai prosesi pemberangkatan calon haji Lono Syawal, warga desa Wahas, Kecamatan Balung Pangang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ratusan tetangga, kerabat, dan anggota keluarganya tak kuasa menahan tangis melepas keberangkatan kakek dua cucu ini menuju Tanah Suci. Warga pun melepas pemberangkatan Mbah Lono dengan prosesi pecah kendi. Prosesi yang berlangsung secara turun-temurun ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap agar perjalanan ibadah haji mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan keselamatan. Berapa? Kloter 81. Mbak, ini didoakan warga ikut semua, ini gimana perasaannya, Mbak? Senang ya. Tujuannya ya mendoakan kita semua supaya berangkat dengan selamat, pulang kembali selamat. Niat menjalankan ibadah haji bersama sang istri telah dirintis Mbah Lono sejak usia muda. Namun karena sang istri berhalangan akibat sakit, ia didampingi putra sulungnya. Tahun ini Kemenak Kabupaten Gresik memberangkatkan 2.058 jemaah calon haji. 36 jemaah diantaranya merupakan prioritas lansia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Esmanto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya nih, Angel dan pemirsa, tepatnya informasi kuliner nih. Angel suka ikan tuna nggak? Duh, suka sekali ya, Kevin. Waduh, cocok banget ya untuk mampir di Kota Malang yang lagi viral nih infonya. Apa nih yang viral? Ya, ini adalah ikan tuna kepala dan juga rahang tuna bakar kaki 5. Seperti apa kira-kira ya? Ini sensasinya. Terletak di Sendang Biru di Jalan Ciliwung, Kota Malang ini, kedai makanan laut
ini sudah dipadati pembeli ketika baru dibuka pada sore hari. Para pembeli memilih langsung ikan laut segar yang akan dinikmati seperti tuna, kakap, sekar taji, lobster, dan cumi. Dan yang tengah viral dari kedai ini adalah sajian kepala dan rahang tuna berukuran jumbo. Kepala dan rahang tuna yang sudah dibersihkan direndam bumbu khusus, kemudian dibungkus daun pisang, lalu dibakar. Kepala dan rahang tuna dibakar selama sekitar 30 menit dengan 2 kali proses pengolesan bumbu khas. Untuk kualitas ekspor, jadi saat pemiletan itu kan yang dikirim cuma daging bagian badan, dan untuk kepala itu kan dijual di kalangan lokal. Daging yang kami jual itu juga daging-daging yang memang grade, ada di grade A, makanya juga kelasnya kelas-kelas daging ekspor. Satu kepala ikan tuna berukuran jumbo bisa disantap bersama-sama. Daging yang berada di sudut kepala dan rahang pun menambah sensasi kelezatan kuliner ini. Seru sih, karena kan kayak kita mulai dari ngancurin, nemuin beberapa daging, lemak, otot-ototnya. Serunya karena ada ngancurin rahangnya itu juga. Banyak ternyata dagingnya banyak. Kita kira kayak, oh ini udah selesai, ternyata pas dicari-cari lagi, nemu lagi. Banyak banget. Lemak-lemaknya juga enak sih. Enak. Bumbunya juga ngeresep banget. Dalam sehari, kedai kaki lima ini mampu menjual 50 hingga 60 kg ikan segar. Mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp200.000. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan sensasi kepala dan rahang tuna bakar kaki lima ini? Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Memanfaatkan lahan terbatas, seorang pemuda di Parepare, Sulawesi Selatan membudidayakan lobster air tawar. Iya, benar sekali Angela pemirsa, di mana ia pun sudah berhasil menjual lobster dan benihnya hingga ke Singapura. Lobster, Crustaceae air tawar ini ternyata bisa menghasilkan cuan dari lahan terbatas. Binatang dari keluarga udang-udangan ini memiliki harga yang sangat mahal baik untuk udang hias maupun untuk dikonsumsi. Tak ayal pembudayanya banyak yang meraih sukses. Seperti Ruri, seorang pemuda yang membudidaya lobster dari halaman rumahnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Berbekal sejumlah akuarium, ia menyulap halaman rumahnya jadi penghasil lobster. Dengan sistem apartemen menggunakan pipa, Ruri membuat ratusan lobster hidup dengan baik. Perawatannya pun cukup mudah. Untuk larva yang baru menetas diberi makan nasi, sementara untuk anakan ukuran 1 cm diberikan sayuran berupa toge. Biasanya dalam 1 kilo itu Pak, kalau untuk konsumsi 360 per kilonya untuk konsumsi. Kalau yang bibit per size-nya 1 ekor itu cuma 3.000. Jadi kalau misalnya 1.000 ekor ya lumayan. Berkat kegigihannya membudidayakan lobster, Ruri kini sudah merambah pasar ekspor ke Singapura dengan keuntungan berkisar 250 juta dalam sekali panen per 6 bulan. Sementara untuk penjualan benih lobster, Ruri bisa mendapat cuan antara 50 juta hingga 70 juta rupiah. Ia pun membuka kemitraan dengan warga yang ingin menggeluti budidaya lobster yang permintaannya terus melonjak setiap tahun. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, ambulans yang membawa jenazah terjebak di jalan rusak di Merangin, Jambi. Ya, mobil itu terpaksa didorong warga beramai-ramai agar bisa melintas. Sebuah ambulans terjebak saat melintasi jalan rusak di Desa Kederasan, Kecamatan Batang Masumai menuju pusat kota Kabupaten Merangin, Jambi. Warga akhirnya beramai-ramai mendorong mobil yang sedang membawa jenazah itu. Setelah evakuasi secara manual, ambulans akhirnya bisa melintas. Ada 3 lokasi jalan rusak di lokasi ini yang sulit dilalui kendaraan.
Tak hanya kendaraan roda 4, banyaknya warga yang menggunakan kendaraan roda 2 terjatuh saat melintasi jalan tersebut karena penuh lumpur dan licin. 6 kiloan. 6 kiloan bang. Berarti kalau tidak double tidak bisa lewat berarti bang? Tidak bisa. Tidak bisa bang ya? Terparah Teresan Pancang Kampung Baru. Oh, itu paling parah pak ya? Paling parah. Berarti dengan kondisi jalan seperti ini susah, bisa tidak mobil roda 4 lewat pak deh? Roda 4 sekarang ini cari ekonomi lah susah sekarang. Jalan rusak sudah dirasakan warga hampir 1 tahun. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar aktivitas mereka tidak terganggu. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, warga dihebohkan dengan fenomena awan mirip ubur-ubur di langit Jember, Jawa Timur. Warga pun langsung mengabadikan fenomena tersebut lewat ponsel hingga viral di media sosial. Viral di media sosial, warga Jember, Jawa Timur dihebohkan dengan fenomena awan berlubang di langit Selasa pagi. Gumpalan awan ini mirip dengan ubur-ubur raksasa dengan ukuran memanjang. Sontak, warga yang takjub langsung mengabadikan fenomena langka ini lewat ponsel mereka. Menjadi tanda alam yang sangat langka dan mungkin belum tentu dalam setiap tahun akan terjadi fenomena awan yang seperti ini. Itu tetangga ada yang sampai ramai-ramai mengeluarkan handphonenya untuk mengambil momen ini. Awan yang seperti kayak ubur-ubur. Sementara, menurut peneliti, fenomena ini merupakan awan kafum yang tercipta karena efek dari teknologi buatan manusia, terutama pesawat yang terbang bergerak melewati awan autocruise. Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ayus melaporkan. Pemirsa, dalam setahun terakhir sebanyak 26 ekor badak Jawa mati akibat perburuan liar. Padahal badak Jawa merupakan salah satu satwa yang hampir punah. Kepolisian Polda Banten masih melakukan pengejaran terhadap pelaku perburuan liar badak Jawa. Badak Jawa merupakan salah satu satwa yang paling dilindungi di Indonesia. Berdasarkan data dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, jumlah badak pada saat ini kurang dari 90 ekor. Namun di tengah ancaman kepunahan, ternyata perburuan liar untuk mengincar cula badak masih marak terjadi. Polda Banten merilis ada sebanyak 13 pemburu liar yang sudah terdeteksi dan berasal dari 2 kelompok. Dari jumlah tersebut, polisi sudah menangkap 6 pelaku perburuan dan 2 orang penadah. Saat ini sejumlah polisi Polda Banten dan petugas dari TNUK masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Mereka merupakan warga yang tinggal di sekitar kawasan TNUK. Pengakuan dari para pemburu pun sangat mengejutkan. Mereka mengaku sudah membunuh 26 ekor badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Badaknya 26, pelakunya 13. Oh, iya. Artinya yang mati 26 badak? Iya. Oleh kelompok ini masih belum kita ketahui berapa ya jumlahnya. Jadi dari hasil keterangan saja, tapi kita belum tahu fakta yang ada di lapangan, tulang badak dan lain sebagainya, karena kan susah kita menentukan. Artinya dari pengakuan, dan pengakuan ini kan belum tentu juga fakta sesuai dengan di lapangan bagaimana. Jadi total semuanya ada 8. Untuk pelaku perburuan liar itu seluruhnya ada 13. Jadi untuk 2 jaringan ini, yang Nendi sudah dapat diamankan semuanya, ada jaringan juga Suhar. Nah Suhar ini sudah kita tangkap, cuma ada 3 orang anak buah Suhar ini yang belum, selebihnya masih ada jaringan dari Nendi itu saja begitu. Kalau untuk kedepannya kami masih akan melaksanakan operasi lagi bergabungan dengan TNUK. Pak, jadi barang itu sudah sampai Tiongkok juga, Pak? Iya, karena memang nilainya yang paling mahal itu dijual ke Tiongkok. Sasaran para pemburu yakni hanya ingin mengambil cula badak yang bisa dijual dengan harga hingga 300 juta rupiah. Cula-cula badak tersebut dijual ke Tiongkok untuk dijadikan bahan membuat kosmetik dan obat-obatan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ainus melaporkan. Pemirsa, 4 pertandingan tersaji dalam Liga Futsal Profesional 2023-2024 di GOR Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Pada pekan ini mempertemukan 4 pertandingan dari tim futsal kategori putra dan 1 pertandingan dari tim futsal putri.
Pertandingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 kategori putra yang digelar di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah mempertemukan tim futsal Moncong Bulo melawan Cosmo JNE. Jual beli serangan tersaji dalam laga ini, namun hingga akhir peluit ditiupkan kedua tim bermain imbang dengan skor 3-3. Pada laga kedua, Black Steel FC secara mengejutkan kalah dari Kancil WHW. Tim asal Kalimantan Barat itu sudah bisa merepotkan sejak awal dan mampu membekuk Black Steel FC dengan skor 4-3. Pertandingan seru juga terjadi di laga ketiga antara Fafage Banua Sadakata. Kedua tim saling jual beli serangan. Hingga peluit tanda akhir ditiupkan, Fafage Banua berhasil mengalahkan Sadakata dengan skor 4-2. Di laga terakhir, tim futsal putra Pendekar United berhadapan dengan tim Kinantan. Pendekar United langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 7-1. Sementara itu, pada kategori putri, Kebumen Angels berhadapan dengan Netic Ladies. Kebumen Angels berhasil mengalahkan dan menang telak atas Netic Ladies dengan skor 6-0. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.